Keluaran 30 ayat 1 sampai 10. Kaum pria akan membaca yang ganjil, kaum wanita membaca yang genap. Kita mulai firman Tuhan 1, 2, 3. Haruslah kau buat mesbah, tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salut dengan emas. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Di atas mesbah itu janganlah kamu mempersembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian. Juga korban curahan janganlah kau curahkan di atasnya. Darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian, haruslah sekali setahun menyerahkan. Di dalam Alkitab itu ada dua mesbah. Pertama yang namanya mesbah korban bakaran, yang kedua itu mesbah ukupan atau dupa. Nah, mesbah pembakaran itu dibuat dari bahan tembaga dan diletakkan itu di luar atau di luar kemah pertemuan sebelum masuk ke pintu masuk kemah pertemuan. Itu untuk membakar korban, ya begitu ya. Itu mesbah korban itu untuk korban bakaran, korban penghapus dosa, korban keselamatan, dan diletakkan di depan pintu masuk ke tabernakel atau kemah suci. Nah, sedangkan yang kedua ada yang disebut sebagai mesbah ukupan atau mesbah dupa. Nanti kita lihat itu dalam konteks ayat-ayat berikutnya juga nanti sangat melengkapi di sana. Bahwa itu kemudian ya tadi itu kita lihat ya, itu disalut dengan emas atau dibalut dengan emas. Dan itu letaknya berada di samping daripada ruang Maha Kudus. Letaknya ada di dalam ruang kudus. Saudara ingat bahwa di dalam kemah suci itu tabernakel itu ada 3 bagian paling tidak ya. Yang di ujung itu ruang Maha Kudus, di tengah-tengah itu ruang kudus, dan ini pelataran selanjutnya begitu. Ini pelataran tentu lebih luas. Nah, sekarang kita melihat bahwa yang namanya mesbah dupa itu, kita lihat mesbah ukupan ini itu adalah tempat di mana nanti akan ada dupa, ada ukupan-ukupan yang kemudian itu diletakkan untuk dibakar. Jadi kalau kemudian nanti saudara perhatikan ya, bahwa dupa itu dengan ramuan khusus, ya tidak dengan sembarangan. Nanti kita baca itu juga di dalam ayat-ayat berikutnya. Tapi bahwa hal yang pertama untuk kita lihat di sana bahwa dupa yang ada itu menghasilkan aroma ya. Jadi aroma dupa yang keluar dari altar emas itu. Jadi ada yang nanti yang dibakar seterusnya begitu ya. Nah, tetapi sebelum jauh ke sana saya ingin mengajak saudara melihat konteksnya lebih dekat lagi dulu ya. Kalau saudara perhatikan mulai di dalam pasal yang ke-25, saudara balik dulu kita lihat di dalam pasal 25. Di dalam pasal 25 ini mulai diberikan satu petunjuk untuk kemudian ya mendirikan kemah suci. Lalu mulailah di situ digambarkan, Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Karena menarik untuk kita renungkan begini. Kenapa kemudian perintah untuk membangun yang namanya mesbah ukupan ini, mesbah
yang digambarkan di ayat yang pasal 30, mesbah pembakaran ukupan ini, kenapa dia diletakkan di akhir? Kenapa? Ini kan pertanyaan menarik. Karena waktu kita melihat di pasal 25, di situ kan mulai digambarkan tentang bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tabut perjanjian. Saudara perhatikan lagi meja roti sajian, saudara perhatikan lagi meja kandil, lalu kemudian mengenai kemah suci, begitu ya. Lalu kemudian pasal 27 saudara perhatikan ada mesbah korban bakaran, mengenai pelataran, mengenai minyak, lalu kemudian mengenai pakaian imam dan pengudusan imam. Tapi kenapa kemudian pasal 30 barulah setelah itu Tuhan menyuruh Musa untuk kemudian membuat mesbah pembakaran ukupan? Secara logika kita kan berpikir begini, kenapa tidak dimasukkan saja di pasal 25? Kan toh juga itu bagian-bagian perabot di dalam pelataran, di dalam ruang kudus kan, begitu kan ya? Kenapa kemudian tidak masuk? Bahkan di dalam kita melihat, kita mungkin bisa, kalau kita telusuri dalam pasal-pasal itu, kenapa kemudian tidak dimasukkan ke dalam pasal 25 saja? Nah tentu Bapak Ibu sekalian, ada pertimbangan khusus, ada pertimbangan yang penting yang Tuhan pasti di dalam bijaksananya itu memerintahkan Musa untuk melakukannya. Saudara perhatikan bahwa bukankah akan lebih masuk akal untuk menempatkan mesbah pembakaran ukupan itu bersama dengan perabot-perabot yang lain di pasal 25, bukan? Kan logikanya begitu kalau kita berpikir begitu. Tapi kenapa di pasal 30 baru Tuhan perintahkan begitu? Maka jawabannya tentu saja karena mesbah pembakaran ukupan ada di dalam Alkitab tepat yang Tuhan inginkan. Yaitu apa saudara? Setelah pentabisan imam. Setelah pentabisan imam. Tuhan menempatkannya di sini karena ia mulai berfokus pada ibadah yang dipersembahkan di tempat kudusnya. Jadi dibuat dulu semua kemah suci, ada perabot-perabot, ada imam yang sudah dipilih, sudah ditabiskan atau sudah dikuduskan, barulah terakhir itu yang namanya mesbah ukupan atau mesbah dupa itu. Jadi setelah Tuhan menjelaskan bagaimana para imam itu telah ditabiskan, Tuhan kemudian dapat memulai menjelaskan tugas-tugas mereka. Mesbah pembakaran ukupan tidak disebutkan sampai ada seorang imam yang akan membakar ukupan nanti di atasnya. Barulah setelah ada imam, barulah mesbah ukupan itu diperintahkan untuk membuatnya. Baik, kita mulai akan masuk bagaimana mesbah itu dibuat. Saudara perhatikan di ayat 1 sampai 5, itu ada mesbah pembakaran ukupan itu tidak terlalu besar, ada aturan-aturan yang ada di sana, ada tempat-tempat, ada bahan-bahan yang dipakai. Lalu saudara perhatikan lagi bahwa mesbah itu harus dibuat dari emas. Beda dengan mesbah bakaran, begitu kan ya? Mesbah korban bakaran itu dibuat daripada tembaga. Sedangkan ini mesbah ukupan ini dibuat dari emas. Nah apa bedanya saudara-saudara sekalian? Banyak komentator mengatakan bahwa mesbah ini harus dibuat dari emas karena ini berada di dalam ruang kudus. Sedangkan tadi mesbah korban bakaran itu kan ada di luar pelataran. Di dalam ruang kudus, di mana tempat kudus, tempat Allah itu berada. Seperti mesbah tembaga di pelataran, mesbah pembakaran ukupan juga memiliki tanduk di keempat sudut atasnya. Dan seperti segala sesuatu yang lain di dalam kemah suci, mesbah itu juga dirancang agar mudah dibawa, saudara. Nah, ada tepat gelang-gelang di kedua sisi mesbah yang memungkinkan diangkat dengan sepasang tongkat pengusung, dan boleh tampilkan lagi Pak Kokoh ya, supaya lebih jelas lagi. Dengan sepasang tongkat pengusung dibawa kemanapun Tuhan memimpin begitu ya. Saudara perhatikan gambar ini ya, ada dua tongkat untuk bisa diusung oleh para imam begitu. Nah, ada gelang-gelang, ada tanduk begitu. Nanti tanduk itu akan berfungsi dalam pasal 10 nanti ayat yang ke-10 kita bagaimana ada memercikan darah-darah di situ untuk kemudian digambarkan sebuah makna yang mendalam di sana. Baik, terima kasih Pak Koko. Lalu kemudian kita lanjutkan lagi. Di ayat yang ke-6 kita lihat di sana saudara-saudara sekalian ya. Kita lihat apa yang kemudian terjadi. Di mana mesbah pembakaran ukupan berada? Di situ dikatakan bahwa haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir. Di depan tabir tutup hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Berarti di depannya ruang maha kudus. Saudara, mesbah itu diletakkan tepat di sebelah tirai yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus. Maka dengan kata lain apa saudara-saudara sekalian? Dengan kata lain,
Mesbah ini diletakkan tepat di depan tabut perjanjian yang melambangkan tahta kerajaan Allah di bumi. Saudara-saudara sekalian, lalu kemudian kita lihat lagi, ada tirai tebal yang memisahkan mesbah pembakaran ukupan dari hadirat Allah. Ya, ini juga menjelaskan ada satu hal bagaimana kemudian itu ditempatkan di ruang kudus. Nah, ini berarti bahwa ketika para imam berdiri di mesbah pembakaran ukupan, itu mereka sedang berdiri di hadapan Allah. Mereka sedang berdiri di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, memang ini terakhir diperintahkan agar nanti setelah selesai semua, perabot-perabot sudah ada, imam sudah dipilih, lalu kemudian imam sudah dikuduskan ya, diberikan tanggung jawab, tugas begitu. Setelah itu diperintahkanlah untuk membuat mesbah ukupan itu. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, lalu apa yang imam akan lakukan? Apa yang dilakukan para imam di sana? Ayat 7-9, saudara perhatikan di sana. Imam akan membakar ukupan di atas mesbah emas, merupakan itu bagian yang rutin akan mereka lakukan pagi dan sore begitu ya. Itu adalah sebuah rutinitas diulang di waktu senja ketika para imam menyalakan kembali pelita mereka dan mempersembahkan ukupan yang baru begitu di tempat itu. Lalu dupa itu apa? Saudara, para imam tidak bebas menggunakan mesbah itu sesuka hati. Seperti segala sesuatu di dalam kemah suci, mesbah pembakaran ukupan itu juga dilengkapi dengan petunjuk khusus. Tidak boleh sembarang sesuatu dinaikkan di atas mesbah ukupan itu. Mesbah itu tidak boleh digunakan untuk korban bakaran, korban sajian, korban curahan. Mesbah itu hanya untuk membakar ukupan. Nah, bahan-bahan ukupan itu apa? Kita baca 34-38 ya. 34-38. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan dan getah rasamala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagiku. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi saudara, ada bahan khusus dan tidak boleh sembarang. Maka saudara pasti akan ingat dua orang yang telah melanggar ini, yaitu Nadab dan Abihu. Anak imam ketika mereka menaikkan api asing begitu, rempah-rempah yang lain atau mungkin bahan yang lain itu langsung dilenyapkan Tuhan. Nah, ini penggenapannya saudara. Betapa kudusnya, betapa seriusnya Tuhan, betapa aturan-aturan itu harus mereka perhatikan baik-baik. Dan betapa kudusnya bagian ini kita harus mengingat kembali Nadab dan Abihu yang kemudian dihukum karena tidak mengikuti petunjuk Tuhan untuk mesbah pembakaran ukupan ini, saudara. Lalu bagian berikutnya adalah kemudian kita melihat selanjutnya bahwa apa yang kita bisa saksikan selanjutnya, bagaimana di ayat yang ke-10 di sana. Di ayat yang ke-10 kemudian bagaimana itu bisa terjadi? Dikatakan sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa pembawa pendamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mesbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, maka kita akan melihat selanjutnya apa arti daripada mesbah ukupan ini? Apa maknanya? Saudara, pertanyaan penting yang perlu diajukan setelah ini adalah altar atau mesbah dupa ini melambangkan apa? Ya, ketika aroma dupa itu memenuhi tabernakel dengan asapnya yang naik ke atas begitu ya. Apa kira-kira arti daripada hal ini, saudara?
Banyak komentator di dalam perdebatan teologinya begitu ya, mengatakan oh ini maksudnya ini, ada yang mengatakan bahwa oh ini perlu dupa yang harum karena sebelumnya ada pembakaran hewan yang bau begitu supaya mengimbangi daripada aroma di kemah suci, maka dibuatlah itu dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bahwa penafsiran yang tepat itu tentu didasarkan oleh ayat-ayat yang lain yang mendukungnya. Maka beberapa teolog reform itu setuju bahwa ini melambangkan atau mesbah pembakaran dupa ini adalah mesbah untuk berdoa. Saudara sekalian, penafsiran ini tentu didukung oleh banyak ayat-ayat yang nanti coba kita lihat. Ingatlah bahwa mesbah pembakaran dupa ini berada di tengah kemah suci, di samping tabir yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Maka dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa mesbah ini berada di depan tabut perjanjian yang hanya dipisahkan oleh tirai tebal itu. Jadi ketika seorang imam mempersembahkan dupa di atas mesbah, ia sedang menghadap atau mendekati tutup pendamaian. Ia datang di hadapan tahta kasih karunia Allah, tepat di dalam Allah akan menjawab doa-doa mereka. Itu sebabnya saudara, saya kutip beberapa penafsir. Seorang guru Alkitab ya, penulis Kristen abad 20 bernama Charles Fleming, saudara. Dia menjelaskan begini. Saya terkadang membayangkan perabot kecil ini yang berdiri di depan tirai sebagai colokan listrik seperti yang kita gunakan untuk memanfaatkan daya listrik yang ada di balik dinding rumah kita. Di balik tabernakel terdapat kemuliaan Shekinah dari kehadiran Tuhan. Dan di balik tabernakel terdapat semua sumber daya dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Itu yang dimaksud Fleming adalah mesbah dupa tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, beberapa indikasi ayat-ayat yang kita akan baca mengisyaratkan dengan tepat mesbah pembakaran ukupan adalah untuk berdoa. Maka coba kita lihat beberapa ayat-ayatnya. Mari kita mulai dulu dari Mazmur 141. Mazmur 141, saudara. Kita baca bersama-sama ayat 1 dan 2. Mazmur 141 ayat 1 dan 2, kita baca 141 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Saudara-saudara sekalian, Daud merujuk pada satu ritual ibadah harian di kemah suci, di mana di situ digambarkannya dupa dibakar di hadapan Tuhan. Ya. Saat Daud berseru minta tolong, ia meminta Tuhan mendengarkan doa-doanya. Jadi ini seruan doa, saudara, yang dikaitkan itu dengan dupa yang dibakar di hadapan Tuhan. Dan saudara tentu mengingat sebuah peristiwa di Perjanjian Baru, bukan? Peristiwa pemberitaan kelahiran Yohanes Pembaptis. Mari kita baca Lukas 1. Kita baca Lukas 1 ayat 8 sampai 11. Lukas 1 ayat 8 sampai 11. Kita baca 1, 2, 3. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Dan ayat 13 kita baca. 1, 2, 3. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sangat dekat kaitannya antara mesbah duka, permohonan doa, dan itu digambarkan di dalam ketika Imam Zakaria masuk untuk membakar dupa
ukupan itu di hadapan Tuhan. Dan malaikat mengatakan, doamu sudah didengarkan Tuhan. Berarti waktu Zakaria masuk untuk membakar dupa, itu adalah rangkaian permohonan doa-doa imam kepada Allah. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, di ayat-ayat berikutnya lagi kita teguhkan daripada kebenaran ini. Waktu kita lihat, waktu untuk mempersembahkan ukupan itu adalah waktu untuk syafaat. Digambarkan di dalam kitab Wahyu pun juga, saat umat berdoa dan saat imam berdoa untuk umat, ukupan melambangkan doa yang dinaikkan ke tahta Allah. Mari kita lihat Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal yang kelima ayat 8 kita baca. 1, 2, 3. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk, dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Kita baca Wahyu 8 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dupa melambangkan doa umat Tuhan. Doa umat Tuhan terhubung dengan kemenyan yang mereka persembahkan, dan bersama-sama baik kemenyan maupun doa mereka naik kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, semua bagian ini menghubungkan persembahan kemenyan itu dengan kehidupan doa. Seorang teolog dan pengajar Alkitab bernama David Levy, saudara, dia di dalam bukunya berjudul The Tabernacle Shadow of the Messiah, dia mengatakan bahwa imam mengambil pedupaan berisi bara api dari altar tembaga dengan satu tangan, dan dupa wangi yang telah disiapkan khusus di tangan yang lain, lalu menyalakan dupa tersebut dengan memercikannya di atas bara api. Kepulan asap tebal itu menggulung ke atas, memenuhi kemah suci, melambangkan doa-doa Israel kepada Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, itu sebabnya kita lihat bahwa mengapakah kemudian Allah mendengarkan doa-doa mereka. Ayat 10 kata kuncinya. Kita kembali lagi ke Keluaran 30 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, sebelum dupa apapun dapat dipersembahkan, sesuatu yang sangat penting harus terjadi terlebih dahulu. Yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Ayat 10 mengatakan bahwa pendamaian harus dilakukan untuk dosa. Maka mezbah dupa ini, mezbah doa yang manis ini, atau mezbah doa yang begitu sangat indah ini, itu harus dikuduskan itu dengan darah korban. Maka kita lihat kaitan-kaitan yang begitu erat ketika kita merenungkan 10 ayat di dalam pasal 30 ini Bapak Ibu sekalian. Bahwa kemudian korban penghapus dosa adalah pengorbanan darah seekor hewan untuk menebus dosa. Dan sekali setahun dikatakan di dalam bagian itu, sekali setahun. Dan itulah sebabnya kita ingat kembali peristiwa ketika imam besar itu masuk ke ruang maha kudus di dalam rangkaian doa permohonan pengampunan dosa. Setahun sekali pada hari raya pendamaian. Ya saudara, coba kita lihat dulu ya. Imamat 16. Ya, Imamat 16. Ini meneguhkan daripada ayat ini. Imamat 16. Imamat 16 ayat 18 dan 19. Kita baca Imamat 16 ayat 18 dan 19. 2, 3. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya.
Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, imamat menjelaskan bagaimana hal ini dilakukan, ya. Oke, kita lanjutkan di dalam bagian ini Saudara sekalian, bahwa tindakan ini menunjukkan bahwa doa-doa akan diterima oleh Allah setelah dosa-dosa diampuni. Ada permohonan pengampunan dosa dinaikkan kepada Allah, maka doa-doa itu diterima oleh Allah. Saudara, dan hal yang tidak bisa kita lupakan juga di dalam bagian itu adalah bahwa hal penting ini dilakukan pada waktu yang sama, baik pagi maupun sore. Itu berarti ada hal-hal yang harus dilihat bahwa itu dilanjutkan secara terus-menerus, setiap pagi dan setiap sore. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kedua altar yang kita sudah mulai pahami bersama, yaitu adanya mezbah korban bakaran, adanya mezbah dupa atau ukupan, itu berfungsi untuk mengingatkan sesuatu hal, bahwa yang ketika dikaitkan di sana, bahwa doa itu bergantung pada pengorbanan untuk pengampunan dosa. Itulah sebabnya ada darah di sana yang dipercikan untuk melambangkan bagian itu. Maka yang menjamin tempat bagi kita di hadapan tahta kasih karunia Allah, tempat mereka Israel itu bisa yakin bahwa doa mereka itu bisa naik dan diterima oleh Allah ketika ada darah di sana yang dicurahkan. Dan itulah sebabnya saudara sekalian, ada darah yang dilambangkan darah pendamaian, darah penebusan yang ditumpahkan untuk dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya Allah mendengarkan doa-doa mereka. Bagaimana kita memahami selanjutnya? Semua ini adalah gambaran yang kita bisa lihat di dalam terang kebenaran Allah. Di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa inilah yang menggambarkan mezbah ukupan itu adalah Kristus sebagai pengantara kita kepada Allah. Saudara, ukupan itu adalah doa orang-orang kudus yang naik kepada Allah. Dan emas itu melambangkan kemuliaan Allah. Nah, itulah sebabnya kita akan melihat bahwa gambaran Kristus yang jelas di sini kita lihat di dalam terang di dalam perjanjian baru. Coba kita lihat Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25, Saudara. Kita baca 2-3. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, maka hal yang paling penting berikutnya ketika kita kembali mengingat ayat yang sangat terkenal dan sangat penting juga, yaitu Ibrani 4. Mari kita baca Ibrani 4 ayat 14, 15 dan 16. Kita baca bersama Ibrani 4 ayat 14, 15 dan 16. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Sebab kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Imam yang membakar dupa di depan tabut perjanjian. Dupa yang melambangkan doa. Dan bagaimana itu doa diterima oleh Allah? Karena adanya sebuah pengorbanan, pendamaian, darah yang dilambangkan di sana. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, seorang penulis Kristen bernama Martin Dehan, dia mengatakan begini. Salah satu karya yang paling dikenal di dalam tulisannya, yaitu Tipologi Tabernakel, dia mengemukakan poin serupa dalam kajiannya tentang kemah suci. Bagaimana kemudian dia menghubungkan altar-altar suci Tuhan itu secara langsung dengan karya Kristus.
Dia memberikan gambaran di altar tembaga atau mesbah bakaran itu, Kristus mati untuk kita, mencurahkan darahnya, mendamaikan kita dengan Allah, dan menjadikan kita selamanya tenang, sukacita di dalam Dia. Tetapi di mesbah emas atau mesbah ukupan itu, Ia tinggal di surga untuk bersyafaat bagi kita yang telah Ia kasihi dan Ia mati baginya, dan yang telah Ia selamatkan. Di altar tembaga berbicara tentang kematian Kristus, di altar emas berbicara tentang Kristus yang hidup, bangkit, dan naik ke surga. Itulah sebabnya dua mesbah ini di dalam Alkitab, kedua mesbah ini berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus, dan inilah merupakan pesan Injil yang utuh dan sempurna itu. Maka Bapak Ibu sekalian, keharuman doa hanya muncul dari tanah yang telah ditebus, kata Sleming. Tetapi apakah kemudian yang membuat kita itu sekarang memiliki pengharapan yang begitu kuat, pengharapan yang begitu sangat teguh bahwa doa-doa kita itu diterima oleh Allah atau didengarkan oleh Allah? Saudara, karena kita berdoa melalui imam besar kita. Itulah sebabnya doa-doa kita itu kita tutup dalam nama Tuhan Yesus. Karena dialah imam besar yang agung itu yang kemudian membawa doa-doa kita kepada Allah Bapa. Saudara-saudara sekalian, akses kepada Allah dalam doa itu bergantung kepada penebusan Kristus. Itulah sebabnya Dia adalah perantara kita yang membawa doa-doa kita itu kepada Allah. Maka saudara-saudara sekalian, sekali lagi, Kristus yang telah mati bagi kita orang-orang berdosa, Dialah kemudian yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa. Dia mempersembahkan korban yang sempurna, tapi Dia tidak bawa hewan, tapi Dia bawa dirinya sendiri ke ruang Maha Kudus sebagai korban yang sempurna itu. Itulah sebabnya kemudian tadi prinsip bahwa doa-doa itu bisa didengar ketika ada karya pendamaian, karya penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Dan Kristus sudah melakukannya dengan mempersembahkan hidupnya, seluruh hidupnya, korban yang sempurna kepada Allah Bapa. Itu sebabnya kita boleh datang menghampiri takhta kasih karunia Allah. Ibarat tadi kita melihat bagaimana seorang imam itu membakar dupa di depan tabut perjanjian. Demikianlah kita bagaimana kita diingatkan, kita punya keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia Allah. Dan apa sebenarnya yang Kristus lakukan di sana? Dialah perantara kita. Yesus memastikan bahwa Allah mendengarkan doa-doa kita. Bapak Ibu sekalian, maka sungguh ini adalah kesempatan yang luar biasa. Sungguh ini adalah anugerah yang tak terkira dan luar biasa, penting dan istimewanya bagi saudara dan saya. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengerti hal ini? Apakah kemudian kita sungguh-sungguh menghargai akan anugerah ini? Dan berapa banyakkah kemudian orang Kristen hari ini, kita hari ini tidak lagi menghargai ini, dan kemudian kita tidak lagi menghidupi akan kebenaran ini. Padahal kita sudah diberikan anugerah, kita sudah diberikan keistimewaan untuk datang kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, maka poin-poin yang kita lihat di dalam bagian ini memberikan kita gambaran beberapa hal. Bahwa pertama, bahwa apa yang dilakukan ini, ibadah yang dilakukan ini haruslah dengan benar. Dan kita datang kepada Allah itu karena karya Kristus. Tidak kemudian kita lakukan dengan sembarangan. Ibadah, doa-doa yang dinaikkan itu adalah sebuah gambaran bagaimana kita lakukan itu karena ada karya penebusan Kristus yang mendahuluinya. Kedua, bahwa itu dilanjutkan terus-menerus di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya Paulus juga tekankan kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi, tetaplah berdoa. Karena itu harus dinaikkan terus-menerus di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa melihat lagi bahwa pembakaran ukupan ini berbicara tentang perantara doa kita melalui
Kristus Yesus. Maka dua hal yang ingin saya bagikan untuk kita bawa pulang pada pagi hari ini. Sebagai perenungan kita merenungkan mesbah ukupan, mesbah pembakaran ukupan ini, yang boleh kembali menjadi refleksi keseharian kita sebagai umat Tuhan di zaman kita hari ini. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah melihat dasar kebenaran yang luar biasa, dasar kebenaran yang begitu menakjubkan, bahwa dupa-dupa itu melambangkan doa-doa umat Allah yang dinaikkan kepada Allah. Dan kita diberikan satu keyakinan bahwa doa-doa itu didengarkan, doa-doa itu diterima oleh Allah. Itu kenapa? Karena ada perantara kita, yaitu Yesus Kristus, yang telah memberikan darahnya. Ada karya penebusan yang sudah dilakukannya, sehingga ia pastikan bahwa doa-doa kita itu diterima oleh Allah Bapa, didengarkan oleh Allah Bapa. Itu sebabnya ini adalah hak istimewa bagi saudara dan saya. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa kita menghargai itu? Maka pertanyaannya adalah, dan bagaimana kita menghidupi kebenaran ini adalah, kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah mulai paham, Tuhan terima kasih bahwa doa-doaku itu didengarkan oleh Bapa, doa-doaku itu diterima oleh Bapa karena Kristus yang adalah perantaraku. Maka saudara, mari kembali kita merebut hak istimewa ini, menghadap tahta kasih karunia Allah dengan berani. Menghadap tahta kasih karunia Allah dengan berani. Bapak Ibu saudara sekalian, dengan kebenaran ini seharusnya mendorong kita kembali untuk bertekun di dalam doa. Dengan kebenaran ini seharusnya terus meyakinkan kita akan kehadirannya bersama-sama dengan kita, bahwa doa-doa kita itu didengarkan oleh Allah. Saudara, bayangkanlah seorang anak yang ingin minta izin kepada orang tuanya untuk sesuatu yang besar atau sulit. Bayangkanlah seorang anak yang ingin minta izin kepada orang tuanya untuk sesuatu yang besar dan sulit. Kalau ia ragu-ragu, kalau ia takut dimarahi, ia mungkin tidak berani mengutarakan keinginannya, bukan? Tetapi ketika ia tahu, ia sadar bahwa aku dikasihi oleh Tuhan, aku dikasihi oleh papa mama. Jika ia yakin bahwa kasih dan pengertian orang tua yang membuatnya itu melangkah dengan percaya diri, jujur, dengan sikap hormat, menyampaikan keinginannya itu kepada orang tuanya. Karena ia tahu bahwa papa mama mengasihi, papa mama juga belajar mengerti pergumulanku. Nah demikianlah saudara, begitu juga dengan kita di hadapan Allah. Kalau kita meyakini bahwa Allah penuh kasih dan terus memanggil kita untuk menyampaikan apa yang kita mohonkan kepada Dia, Tuhan sudah mengundang kita. Tapi bagaimana kita seringkali ragu, bagaimana kita seringkali mungkin takut, bagaimana mungkin kita seringkali malas, bagaimana mungkin kita seringkali tidak mengabaikan panggilan ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, masalah kita hari ini, kenapa kehidupan doa itu menjadi sepi? Paling tidak ada 4 hal yang saya ingin bagikan untuk kita renungkan. Pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa hari ini kehidupan doa kita menjadi sepi? Pertama, sadar atau tidak sadar, kita sedang hidup yang dijalankan secara otomatis. Tidak ada lagi sebuah kepekaan, tidak ada lagi sebuah kegelisahan. Tapi kita merasa bahwa ya sudah, jalankan kehidupan otomatis saja. Seperti tape recorder ditekan play, tuk, jalan sendiri dia. Tidak ada satu kegelisahan, tidak ada satu kegentaran begitu. Yang kedua saudara, mungkin kita sudah kehilangan kepekaan akan kehendak Tuhan. Dan harusnya kita pahami bahwa doa itu akan meluruskan arah hidup kita. Tapi seringkali kita tidak lagi punya kepekaan itu dan kita jalankan kehidupan kita secara otomatis. Dan yang ketiga, barangkali ada yang sedang menghidupi sebuah pemahaman, persepsi yang sudah salah kepada Allah. Dihancurkan oleh persepsi kita tentang ketidakhadiran Allah dalam hidup kita. Allah itu hanya ada di dalam ruang-ruang tertentu. Allah itu hanya ada di dalam masalah-masalah tertentu. Kita tidak lagi melihat bahwa Allah itu ada di dalam seluruh hidup kita. Dan yang keempat, saudara-saudara sekalian, doa hanya karena suatu kebutuhan yang mendesak
tapi tidak pernah memiliki roh di dalam doa itu. Doa itu hanya naik untuk menyampaikan sebuah kebutuhan-kebutuhan khusus saja. Oh, anakku mau sekolah Tuhan, bagaimana saya melihat pimpinanmu? Oh, saya mau diberikan satu kesempatan untuk menjabat sebuah jabatan. Tuhan, bagaimana ini bijaksanamu Tuhan? Tuhan, saya mendapatkan pergumulan ini, bagaimana saya diberikan hikmat oleh Tuhan? Untuk suatu desakan kebutuhan-kebutuhan tertentu, kita begitu gencar berdoa. Tapi di dalam keseharian kita sering abai membawa itu semua di dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah bahwa Tuhan bekerja itu tidak saja di dalam aspek-aspek besar hidup kita, tapi Tuhan juga bekerja itu di dalam setiap rutinitas keseharian kita hari demi hari. Seharusnya seluruh hidup kita, baik itu mungkin dalam skala besar ataupun mungkin dalam skala kecil, baik itu dalam pergumulan berat ataupun mungkin biasa-biasa saja, ingatlah bahwa seluruh aspek hidup kita itu seharusnya itu relate dengan firman Tuhan. Seharusnya itu relate dengan kehadiran Allah, bahwa seluruh kehidupan kita itu ada kehadiran Allah di sana. Tapi berapa banyak orang Kristen mulai mengkotak-kotakan kehadiran Allah, oh hanya di sini dia dan seterusnya. Itu tertuang di dalam doa-doanya. Doa itu hanya dipanjatkan ketika kebutuhan khusus. Tapi ketika dalam rutinitas keseharian itu, ya sudah jalan ajalah dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, tetapi kita diingatkan pada pagi hari ini, betapa Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk saudara dan saya, Dia pun juga adalah Allah yang sedang berdoa syafaat kepada Bapa untuk kita hari ini. Itu sebabnya saudara, tahta kasih karunia-nya itu bukan tempat kita untuk takut. Kasih karunia-nya, tahta kasih karunia-nya itu bukan tempat kita itu ragu. Tapi tahta kasih karunia-nya itu adalah tempat untuk datang dan percaya dengan jujur, datang percaya diri dan jujur, penuh keyakinan akan pengampunan dan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, Spurgeon mengatakan, berani mendekat kepada Tuhan bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi karena kita tahu kasih-Nya melebihi segala ketakutan kita itu. John Piper mengatakan bahwa tidak ada dosa, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegagalan yang terlalu besar untuk dibawa dengan percaya diri di hadapan kasih karunia Allah. Bawa semua ke hadapan Tuhan. Tapi satu hal yang saya ingin ajak saudara merenungkan lebih jauh. Abraham Kuyper mengatakan, Allah terlibat dalam doa-doa kita. Karena itu saudara, kita datang berdekat kepada Dia. Tapi ada yang lebih daripada itu lagi, kata Kuyper. Ada yang lebih daripada itu lagi. Ingatlah bahwa kita ini adalah gambar Allah. Kita ini adalah gambarnya. Bagaimana Allah akan meninggalkan atau menyangkal sesuatu yang serupa dengan Dia? Ingatkah saudara dan saya bahwa kita ini adalah gambar Allah? Kuyper mengatakan, apakah mungkin Allah akan menyangkal? Apakah mungkin Allah akan meninggalkan sesuatu yang serupa dengan dirinya? Kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Kita adalah miliknya. Tapi seringkali kita lupakan itu. Dan kita mengabaikan waktu-waktu doa. Saudara-saudara sekalian, biarlah ini menjadi perenungan saudara hari ini. Betapa saudara dan saya, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Bahkan Kristus sekarang adalah perantara kita dan pendoa syafaat kita di surga. Kita diberikan keberanian untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Allah yang kudus. Tapi seberapa menghargainyakah kita akan kebenaran ini? Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, jangan mengkotak-kotakkan kehadiran Allah. Jangan hanya datang di dalam
sesuatu kepada Allah di dalam desakan-desakan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Tapi ingatlah, Allah itu berada di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, karena itu mari kita bangun kebiasaan rohani yang konsisten. Bukan hanya ketika kita perlu sesuatu kita datang kepada Tuhan, tapi kita datang kepada Allah di dalam setiap waktu-waktu kita. Saudara, bayangkanlah sebuah lampu yang hanya dinyalakan saat malam tiba saja. Jika hanya sekali dinyalakan lampu itu tidak akan pernah memberikan penerangan yang memberikan rasa aman kepada ruangan itu, bukan? Tapi jika selalu dinyalakan setiap malam, orang yang di dalamnya akan mendapatkan terang dan kehangatan yang konsisten. Begitu pula dengan kehidupan doa kita, saudara. John Maxwell mengatakan, konsistensi dalam hal kecil itu akan membentuk karakter yang besar. Seberapa besarnya kah? Seberapa seringnya kah? Atau seberapa konsistennya kah kita berdoa? Henry Nouwen mengatakan, doa bukan hanya permintaan kepada Allah, tapi kebiasaan untuk membangun hubungan dengan Allah itu setiap hari. Saudara-saudara sekalian, kita lebih memperhatikan prestasi kerja kita setiap hari. Kita lebih mementingkan bagaimana kita itu tampil di depan orang lain. Kita itu bagaimana menciptakan sesuatu, mendorong hidup kita untuk bagaimana tampil dengan sempurna, tampil dengan penuh prestasi kerja pelayanan di depan orang lain, daripada apa yang kita doakan dan bagaimana kita berdoa. Kita lebih memikirkan bagaimana kita tampil begini-begini supaya lancar, supaya baik, prestasi baik, supaya pelayanan baik. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun juga diingatkan bahwa hamba Tuhan seringkali bagaimana mempersiapkan khotbah dengan baik, bagaimana mempersiapkan khotbah dengan menyentuh, dengan menjadi berkat bagi jemaat, tapi lupa waktu-waktu doanya dengan Tuhan. Ini juga adalah koreksi bagi saya secara pribadi dan seluruh kita yang melayani Tuhan, bahwa seringkali kita juga bisa jatuh kepada bagaimana pencapaian pelayanan yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Betul di satu sisi, tapi pertanyaannya adalah bagaimanakah kita berdoa? Bagaimana kita berdoa? Apa yang kita doakan? Kita lebih memperhatikan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain itu dengan baik. Kita bahkan merencanakan bagaimana kita mengatur waktu, bahkan sebanyak mungkin berkomunikasi dengan orang lain daripada berkomunikasi dengan Tuhan. Ini sesuatu yang harus kita benahi di tahun ini. Saudara, bagaimana kita dapat hidup bagi Tuhan? Bagaimana kita dapat hidup bagi Tuhan di luar ruang doa itu, jika kita saja jarang bertekun di dalam doa di ruang doa kita? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa hidup bagi Tuhan di luar ruang doa kita jika kita sangat jarang bertemu dengan Tuhan di dalam ruang doa kita? Saudara, Joel Beck, seorang teolog dan penulis buku-buku Puritan, saudara, dia memberikan ada dua kalimat yang sangat penting untuk kita membedakan sesuatu: berdoa tanpa doa dan berdoa penuh dengan kuasa doa. Saudara, menarik untuk kemudian kita renungkan kalimat ini. Dia mengatakan berdoa tanpa doa adalah datang dengan tangan lesu, sedangkan berdoa dengan penuh kuasa doa adalah satu tangan memegang tumpuan kaki surga dan satu tangan lagi pada salib di Kalvari yang menggerakkan dirinya untuk berpegang kepada Allah. Doa tanpa doa membeku sebelum sampai ke surga, sedangkan doa penuh kuasa doa menembus surga dan menghangatkan jiwa. Mari kita berdoa. Tuhan, kasihanilah kami, karena kami seringkali melalaikan waktu-waktu berdoa kepada Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu pagi ini Tuhan mengingatkan kami kembali bagaimana dupa yang harus dipanjatkan terus-menerus,
Dupa adalah gambaran yang kuat dari doa-doa yang seharusnya naik di hadapan-Mu yang kudus ya Tuhan, dari hidup kami. Tapi seringkali kami justru memperhitungkan bagaimana kami tampil dengan prestasi yang baik di depan orang. Bagaimana kami memberikan waktu-waktu yang banyak berkomunikasi dengan orang lain. Tapi kami tidak lagi mengabaikan bagaimana kami membawanya di dalam doa. Bagaimana kami seringkali gagal untuk memberikan waktu-waktu kami kepada Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Biarlah melalui mesbah ukupan yang kami boleh renungkan pada pagi hari ini, kami diingatkan Tuhan betapa Engkau yang mengasihi kami. Kristus telah mati bagi kami di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk menguduskan, untuk meyakinkan, untuk meneguhkan bahwa doa-doa kami itu didengarkan, diterima oleh Allah. Biarlah kami belajar menghargai itu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjaga kepercayaan itu dan menghidupinya sebagai tanda cinta kami kepada Tuhan. Bangunkanlah jemaat-Mu di GRI Balikpapan ini Tuhan, agar sekali lagi boleh memiliki kehidupan doa yang sehat. Bukan berdoa hanya karena kebutuhan-kebutuhan khusus yang dinaikkan kepada Tuhan, tetapi seluruh hidup adalah doa kepada Tuhan. Karena Engkau berada di dalam seluruh hidup kami. Bahkan kami diingatkan Tuhan, betapa kami yang adalah ciptaan yang baru ini, dan betapa kami adalah ciptaan yang serupa dengan gambar Allah sendiri. Dicipta menurut gambar-Mu sendiri. Dan bagaimanakah Allah akan mengabaikan, menyangkal sesuatu yang mirip, yang serupa dengan Allah sendiri. Biarlah ingatan-ingatan kebenaran ini Roh Kudus terus ingatkan kami. Biarlah setiap kebenaran-kebenaran ini Roh Kudus memeteraikannya di dalam batin kami, agar waktu-waktu yang masih ada yang Tuhan berikan kepada kami, kami sungguh-sungguh menggunakannya di dalam mengisi waktu dengan kehidupan doa yang baik. Tuhan, Engkau yang telah memberikan kami kesempatan di dalam persekutuan doa setiap Sabtu. Engkau yang telah memberikan kami kesempatan untuk membangun mesbah ukupan di dalam keluarga kami. Engkau yang telah memberikan kami kesempatan untuk membangun sebuah keluarga. Biarlah itu boleh menjadi mesbah ukupan di hadapan Tuhan. Engkau yang telah memberikan kami rumah, tempat di mana kami berdiam. Biarlah rumah itu menjadi tempat berdoa kami kepadamu. Biarlah keluarga yang Kau berikan kepada kami, biarlah itu menjadi persekutuan yang terus menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingatkanlah kami terus untuk kebenaran ini. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.